Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil tugas akhir saya mengenai rancang bangun alat monitoring dan kontrol kelembaban tanah berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, bisa kita lihat secara visual, inilah rancang bangun yang saya desain. Yang di sini berupa kotak pengontrolnya, dan di sini ada tanaman anggur memakai varietas import, yaitu varietas import akademik anggur, varietas akademik. Dan di sini ada bak penampungan untuk penampungan airnya, dan di sini ada sensor soil moisture-nya. Nah, di sini ada sensor soil moisture-nya, dan di sini kita bisa melakukan pengujian alat, apakah alat ini sesuai rancangannya itu sesuai dengan yang kita rancang. Oke, sekarang kita langsung melakukan pengecekan komponen-komponen apa yang digunakan pada box ini. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada controllernya, node MCU. Di sini ada sensor soil moisture. Di sini ada DC to DC. Di sini untuk supply ke node MCU-nya yaitu 3,3 volt. Di sini untuk supply ke relay-nya yaitu 5 volt. Nah, di sini kita ada power supply 12 volt, dan di sini ada LCD menggunakan I2C. Nah, di sini ada 3 tombol untuk wiring di belakangnya, bisa kita lihat. Selanjutnya kita lihat yang kita gunakan, yaitu di sini ada sensor soil moisture-nya. Untuk probe-nya kita menggunakan ini, dan di sini ada untuk penyiramannya, drip watering, penyiraman untuk 8 titik penyebaran penyiramannya, dan kita di dalam sini ada pompanya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Nah, di dalam ini kita menggunakan pompa DC 12 volt. Pompa DC 12 volt. Oke. Selanjutnya kita melakukan pengujian IoT-nya, pengontrolan dari Internet of Things-nya, yaitu dari aplikasi Blink yang terinstall di smartphone. Nah, bisa kita lihat ini tampilan dari aplikasi Blink-nya. Nah, di sini ada grafiknya untuk sensor soil moisture-nya, pembacaannya. Ini dari skala 0 sampai 100. Nah, di sini kita bisa lihat ada angkanya yang lebih spesifik. Nah, di sini ada set point-nya, di sini timer pump-nya, di sini counter pump-nya. Di sini kita buat di set itu 30 detik sekali melakukan penyiraman apabila soil moisture-nya ini lebih rendah daripada set point. Nah, di sini masih tipis sehingga adanya belum. Just range-nya itu 2%. Nah, di sini 2% dia melakukan timer pump-nya itu selama 2 detik. Jadi dia semakin jauh jarak antara soil moisture dengan set point, maka timer pump ini semakin tinggi, semakin lama. Nah, dia akan melakukan penyiraman selama 2 detik, dan bisa kita lihat pada penyiramannya, bisa kita lihat kita tunggu sampai 30 detik. Ini akan melakukan penyiraman. Nah, dan ada indikasi di sininya pumpnya tadi menyala. Nah, di sini kita untuk pengontrolan secara IoT ini sudah oke. Selanjutnya itu kita bisa mengontrol penyiramannya itu secara manual dari IoT juga. Nah, bisa kita lihat nih, ada kita set berapa detik dan kita melakukan penyiraman. Ya, bisa kita buat misalnya contoh 10 detik. Nah, di sini ada feedbacknya. Ini feedback dari controller. Kalau ini yang kita set tadi sudah masuk ke controller. Nah, bisa kita nyalakan. Bisa kita nyalakan ini. Nah, dia akan indikasi pompanya menyala, dia itu mundur, dan melakukan penyiraman. Pompa melakukan penyiramannya. Oke, selesai. Oke, untuk controllernya sudah oke. Untuk IoT-nya selanjutnya kita pengontrolan yaitu manual. Nah, selanjutnya kita melakukan testing kontrol dari field atau lapangannya atau dari control box-nya. Bisa kita kontrol dari box ini. Jadi ketika misalnya wifi-nya ada masalah atau tidak bisa dikontrol dari jarak jauh, nah kita bisa melakukan pengontrolan secara manual di dekat alat
tanaman anggurnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 tombol dan ada displaynya. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, kita pencet aja untuk oke. Kita pencet aja untuk tombol sebelah kanan. Nah, kita mode manual. Nah, di sini kita pada menu pertama ini kita bisa mengatur set pointnya. Jadi kita bisa mengatur set pointnya. Misalnya ini set pointnya ketinggian atau kerendahan. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya ini contoh kita ingin menaikkannya, bisa kita tekan tombol yang di tengah dan set pointnya akan naik. Dan di sini kita tekan tombol kiri, set point akan turun. Nah, selanjutnya kalau sudah oke, misalnya kita buat settingannya 80 aja. Oke, di 80 ini selanjutnya kita tekan aja tombol sebelah kanan sekali aja. Nah, selanjutnya ini waktu air jenuh. Maksudnya ini kita bisa mengatur penyiramannya itu, airnya itu kita bisa setting. Ini dalam satuan detik. Kita bisa setting airnya itu misalnya 16 detik, 18 detik. Ini saya set itu kelipatan 2 supaya tidak lama. Nah, bisa saya buat contoh 8 detik. Nah, di contoh 8 detik ini bisa kita tekan lama untuk tombol sebelah kanan. Nah, waktu dia akan menghitung mundur dan pompa melakukan penyiraman. Oke, nah sensornya juga naik. Hasil pembacaan sensornya dari penyiraman tadi naik dianya. Nah, oke, untuk kembali ke menu awal bisa kita lihat, kita pencet aja tombol sebelah kanan. Nah, dia ini untuk tampilan awal bisa kita lihat. Hasil dari tugas akhir ini alhamdulillah didapat kondisi pohon anggur yang subur dan berbuah lebat. Bisa kita lihat dari beri-beri anggur ini berkisar umur 1 bulan HSP, hari setelah pruning. Nah, kita melakukan pruning di sini, ada batang di sini. Nah ini HSP. Nah, di sini juga barusan kita pruning juga. Diharapkan ini membawa bunga juga, bunga dan buah. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa penyiraman otomatis untuk mengatur kelembapan tanah ini berefek positif pada pertumbuhan anggur, sehingga anggur itu subur dan bisa menghasilkan buah yang lumayan lebat seperti ini. Sekian presentasi dari saya tentang alat rancang bangun, monitoring, dan kontrol kelembapan tanah otomatis berbasis Internet of Things. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan, dan saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan pada pengambilan video atau kurangnya pas dalam pengambilan video. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.